Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Sabda Sadik pagi hari ini diberi tema Kuasa Kebangkitan. Sebelum memulainya, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih kemurahan-Mu dalam hidup kami, untuk pemeliharaan-Mu sepanjang hari ya Tuhan Yesus. Kalau sebentar kami boleh mendengarkan Sabda Sadik, kiranya Roh Kudus memimpin dan memberikan pengertian akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah, Alkitab hari ini terambil dari kitab Filipi 3 ayat 10-11. Saya akan membacakannya. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Saya akan tambahkan beberapa ayat firman Tuhan yang juga akan memberkati kita semua. Di dalam 2 Korintus 5 ayat 14-15, saya akan bacakan lagi. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami, karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Kami tambahkan lagi di 1 Petrus 3 ayat 18 dan 21. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita, Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya Ia membawa kita kepada Allah, yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut Roh. Juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya, yaitu baptisan. Maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, melainkan untuk memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah oleh kebangkitan Yesus Kristus. Untuk menggenapi firman Allah, maka Ia memberikan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, untuk menebus dosa umat manusia. Dia mati di atas kayu salib dan pada hari yang ketiga bangkit dari antara orang mati dan naik ke surga. Bahwa dalam kebangkitan terjadilah kemuliaan dari Bapa di sorga, dari Yesus Kristus yang mati di salib menjadi Yesus Kristus yang bangkit dengan tubuh kemuliaannya yang baru. Yang juga artinya karya penebusan Allah Bapa melalui anaknya menjadi sempurna. Manusia yang sudah ditebus oleh darah Yesus yang sangat mahal telah dihapuskan. Dan janganlah manusia yang sudah menerima karya penebusan kembali hidup di dalam lembah dosa. Dia harus bangkit dari keterpurukan untuk menuju kekudusan. Hidup dalam kekudusan. Kita sebagai manusia yang beriman harus hidup kudus karena Allah Bapa adalah kudus. Dengan kenaikan, Yesus Kristus menyatakan fungsi pengutusannya, yaitu menghidupkan tubuh kemuliaannya dan menegaskan fungsinya sebagai pengantara antara manusia dan Allah Bapa. Yesus Kristus yang bangkit itu dapat memberikan hidup baru dari kebangkitan kepada umat manusia. Jadi, kebangkitan menyatakan bentuk hidup baru yang harus diberikan kepada kita, dan kenaikan mengungkapkan kuasa Yesus untuk memberikan hidup baru itu kepada kita, dan juga janjinya bahwa Ia naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita, dan Ia akan kembali untuk menjemput kita. Maka nantikanlah kedatangannya yang kedua dengan hidup kudus dan menjalankan perintah-perintahnya, yaitu perintah agung, di mana kita diajarkan untuk menyampaikan kebenaran firman bagi orang yang belum percaya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Shalom.